Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Sidang Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita di pagi hari ini sudah kita mulaikan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita memakai tata ibadah minggu pertama. Jemaat diundang berdiri, kita mengangkat pujian KJ 37A. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tahbiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-21b. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali menyanyi bersama KJ 38. Marilah saudara-saudara, kita bersama-sama mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius ayatnya pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Diundang jemaat berdiri.
Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku dosa kita dan kelemahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau, ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami kasar daripada-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami yakin bahwa kami ini satu dalam Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang amat mengasihani, kasihanilah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat nomor 40. Dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 51. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan,
Engkau sudah berkenan hadir dan menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang bulan yang telah berlalu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Juni. Kami percaya Tuhan, semua ini karena kasih sayang Tuhan untuk kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan mempunyai kehendak dan maksud untuk perjalanan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua dan kami boleh menghayati firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami semua, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 17. Kita akan membaca ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Lukas 17 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari pada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihat. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu setingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebab itu, jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat bernyanyi dari KJ 68 ayat 1 dan 2, tahukah kamu jumlah bintang?
mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan, biarlah kiranya persembahan ini menjadi penata layanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami, Gemis Elim. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga pengelola keuangan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah berdoa kita kembali menyanyi KJ 240. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita baca tadi, Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 24. Di sana dikatakan kedatangan kerajaan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca kitab Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di sana kita akan temui bahwa keempat penulis ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan apa dan bagaimana kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia ini, yang sesungguhnya itu adalah dirinya sendiri. Mengapa Tuhan berulang kali menjelaskan tentang kerajaan Allah kepada para pengikut, termasuk mereka yang selalu mengikuti Yesus kemana Yesus melayani? Bukan karena mereka lupa apa yang pernah Yesus katakan, atau bukan karena orang-orang yang datang itu baru mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya, tetapi sebagai orang yang mendengar pemberitaan Yesus, sebagian mereka belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang selama ini dinanti-nantikan. Karena pemahaman mereka bahwa Mesias yang mereka nantikan, Mesias yang akan datang itu
akan membawa atau membuat kerajaan baru yang akan membebaskan mereka dari apa yang sementara mereka hadapi. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa kalau kehadiran mereka di setiap pelayanan Yesus itu hanya mau mendengar bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kedatangan kerajaan Allah itu sendiri. Pembacaan kita saat ini, di mana Tuhan Yesus juga mau kembali menjawab pertanyaan dari orang Farisi. Bahkan mereka minta agar Yesus menunjukkan tanda-tanda datangnya kerajaan Allah. Yesus hanya menjawab bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara-saudara, kalau mereka meminta tanda dari kerajaan Allah itu sendiri, itu berarti harus nyata dalam kehidupan mereka sendiri. Karena kerajaan Allah, Yesus katakan, tidak ada tanda lahiriah. Karena sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di antara mereka. Yesus mau menunjukkan tentang dirinya sendiri. Orang-orang Farisi tidak mampu melihat kerajaan Allah karena pikiran mereka sebetulnya sudah terkontaminasi oleh kegelapan dunia yang mereka kejar, sehingga pemahaman mereka tentang kerajaan Allah itu pun menjadi salah. Bapak Ibu saudara-saudara sedang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini Yesus mau berbicara tentang hadirnya kerajaan Allah, bahwa Ia sendirilah kerajaan Allah itu. Dia jalan, Dia adalah pintu, Dialah awal dan akhir. Jadi tidak usah harus mencari atau menemukan jalan, tidak harus mencari kebenaran di tempat yang lain. Dialah yang maha sempurna. Tak usah kita harus mencari yang lain apabila mau menemukan kebenaran dalam kepalsuan manusia. Jawab Yesus atas pertanyaan orang Farisi tentang kapan kerajaan Allah akan datang tidak dimaksudkan untuk mengingkari apa yang nantinya diajarkannya kepada murid-muridnya, yaitu tentang penampakan kerajaannya di masa mendatang pada ayatnya yang ke-24. Nah, saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan orang percaya, seringkali kerajaan Allah tak dirasakan oleh karena banyaknya kesibukan, banyaknya pergumulan hidup yang menurut kita tak pernah berhenti dan terkadang mendatangkan suasana tanpa ada damai sejahtera. Seorang ibu memberi kesaksian ketika ia bergumul dalam perjalanan kehidupan keluarganya. Setiap malam ia harus berdoa menghadapi perilaku sang suami yang begitu kasar tindakannya di dalam rumah, baik terhadap dirinya, terlebih kepada anak yang hanya satu, dan juga belum lagi anak yang satu-satunya yang kini menginjak masa muda dengan pengaruh lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Setiap kali suaminya dan anaknya keluar rumah,
rasa cemas muncul di dalam hati sang ibu. Ibu tersebut hanya dapat datang kepada Tuhan Yesus, memohon perlindungan bagi keluarga yang dikasihinya, dan memohon Tuhan mengubah perilaku sang suami dan anak yang sangat disayangi. Dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, suatu hari tanpa diduga, ketika sang ibu sementara berdoa, anak satu-satunya yang ia kasihi datang memeluk ibunya dan meminta maaf atas perilaku selama ini. Demikian juga sang ayah yang mendengar apa yang dikatakan anak kepada ibunya, ia melakukan hal yang sama. Sang ibu merasa sangat bahagia karena apa yang selama ini ia doakan, apa yang selama ini ia impikan itu terkabul. Ia merasa bahwa kerajaan Allah itu sungguh ada di dalam keluarganya. Saudara-saudara, kerajaan Allah bukan sesuatu khayal atau mimpi bagi sang ibu. Kerajaan Allah itu hadir nyata dalam pertobatan suami dan anak yang dikasihinya, di mana mereka kembali dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Kesediaan seorang ibu yang mau memaafkan suami dan anak yang dicintainya dengan tulus, yang tumbuh dari hati anggota keluarga, benar-benar mau menyatakan bahwa kerajaan Allah yang sesungguhnya telah nyata, yakni hidup dalam damai sejahtera. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di tengah keluarga yang kita cintai bersama, atau saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, berbagai kegembiraan sering terjadi, di mana di sana kita pun ada. Namun kerajaan surga, kedamaian itu sendiri akan dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita di tengah duka cita, apabila kita turut mengambil bagian, turut merasakan kemalangan. Di sanalah kita dapat menghadirkan kerajaan Allah, mengenal dan merasakan hadirnya kerajaan. Tidak cukup hanya dengan kita berdoa, tetapi melakukan karya nyata adalah tanda hadirnya kerajaan Allah. Dalam diri Yesuslah semua kualitas kerajaan Allah itu ada. Kalau mau bahagia, damai sejahtera hadir di tengah keluargamu, ikutilah Dia. Tak ada jalan lain yang bisa menjamin kebahagiaan selain jalan yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengar firman Allah
sebagai berita keselamatan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Diundang kita semua berdiri. Hendaklah kita semua berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan. Mari kita tunduk satu dalam doa syafaat. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami renungkan, di mana Tuhan kami harus mengakui terkadang kegelisahan hadir dalam kehidupan kami, dikala Tuhan mengizinkan kami untuk menghadapi berbagai pergumulan kehidupan ini, baik dalam tugas kami, terlebih dengan berbagai persoalan-persoalan yang datang di tengah keluarga kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkaulah kerajaan Allah itu sendiri yang sudah datang di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Yesus Kristus, biarlah Engkau senantiasa ada dalam perjalanan kehidupan kami, memampukan kami untuk tetap kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa untuk kehidupan persekutuan jemaat kami Gemis Elim, di mana Tuhan sampai hari ini kami masih bersama-sama seluruh anggota jemaat beribadah yang dilakukan di rumah-rumah kami masing-masing lewat pemberitaan firman Tuhan secara online. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, biarlah Engkau terus mengingatkan kami, memberi gerakan hati bagi kami semua anggota jemaat untuk turut mengambil bagian di dalamnya, karena Tuhan, sesungguhnya kami merindukan firman Tuhan terus hadir dalam kehidupan keluarga kami. Berkati kami semua Tuhan yang tetap setia di dalam beribadah setiap hari Minggu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, para majelis yang mengambil bagian untuk melayani setiap minggu seperti di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami semua. Ya Bapa, berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik sakit yang menahun, yang sudah mereka rasakan cukup lama. Tuhan, Engkau adalah sandaran kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau terus berkarya, menjamah dan menyembuhkan. Bagi mereka yang baru sekarang ini merasakan kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga memberi kekuatan yang baru. Roh Tuhan memberi semangat bahwa sesungguhnya kesembuhan akan Tuhan hadirkan. Tuhan, kami mau berdoa untuk berbagai rencana yang akan dilakukan oleh setiap keluarga anak-anak-Mu di jemaat ini. Tuhan berkenan memenuhi apa yang mereka butuhkan. Terlebih Tuhan, ketika kekasih-kasih kami akan melaksanakan atau mencari pekerjaan, Tuhan, bukakan tingkap berkat-Mu, luruskan jalan kehidupan mereka, sehingga Tuhan,
mereka boleh menemukan pekerjaan yang sesuai dan dalam kehendak Tuhan sendiri. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami di dalam perkuliahan, dalam pendidikan mereka yang minggu yang akan datang. Mereka akan menghadapi tes akhir di tahun ajaran 2020-2021 ini. Tuhan berikan hikmat bagi anak-anak kami, berikan waktu, kesehatan, dan kemampuan mereka untuk terus belajar. Sekalipun mereka mengikuti pendidikan lewat online, tapi kami percaya hikmat Tuhan tetap hadir dalam kehidupan mereka. Berkati masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk persekutuan jemaat kami, gereja kami, hamba-Mu yang Tuhan hadirkan untuk mengayomi jemaat ini. Berkati kehidupannya baik secara pribadi ataupun keluarganya, sehingga Tuhan, ia dengan hikmat Tuhan boleh terus membawa jemaat ini untuk tetap setia di dalam Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang berkarya di dalam mengelola baik keuangan maupun jalannya persekutuan ini. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu menaungi kehidupan mereka, dan juga di saat persekutuan jemaat ini akan melaksanakan pemilihan majelis yang baru untuk periode 2021-2026. Engkau sendiri Tuhan yang mempersiapkan setiap kami yang sudah Tuhan pilih, Tuhan sudah tentukan untuk menjadi pelayan-pelayan di kebun anggur-Mu. Sehat-sehatkan mereka semua ya Bapa, sehingga ketika peneguhan nanti itu boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga untuk gereja Gemis secara menyeluruh, baik di Indonesia bagian barat maupun dalam sinode. Tuhan juga berkati kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan gereja Mesih Injil Sanggeta Laut dapat tetap Tuhan pakai untuk menjadi pekabar-pekabar Injil yang setia. Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa untuk lingkungan yang berada di sekitar rumah-Mu, gereja Elim ini. Berkati kehidupan mereka semua Tuhan. Biarlah damai sejahtera menyertai kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera serta kerukunan umat beragama terus terjalin dengan baik. Terima kasih. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa kami, para pemimpin kami yang sudah Tuhan pilih untuk menyelenggarakan apa yang Tuhan kehendaki di bumi Indonesia ini. Biarlah Tuhan damai sejahtera tetap tercipta melalui setiap orang yang Tuhan pakai di dalamnya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 6 Juni 2021, Malun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Susanto Alanos MTH, Pendeta Pelayanan Jemaat Gemis Mahanaim, serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi suluh dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan, dan pelayanan kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah minggu kedua 13 Juni 2021 akan dilayani oleh Pendeta Ana Shirley Leander, Saerang STH. Jemaat dapat mengikutinya melalui saluran channel YouTube Gemis Elim jam 9 WIB. Berikut akan disampaikan pengumuman pernikahan kedua. Pengumuman pernikahan BPMJ Gemis Jemaat Elim dengan ini mengumumkan akan dilangsungkan pemberkatan nikah pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 10.30 WIB di Gereja Gemis Elim, namun tetap dalam pelayanan Gemis Elim. Nama Lia Santika. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 Juli 1999. Pekerjaan karyawan swasta. Tempat tinggal Calvin Kria, Tirta Kencan, nomor 57 RT 005 RW 003 Marga Mulia, Bekasi Utara 17142. Anak perempuan dari Ayah Supriyatna, Ibu Yosita. Tempat tinggal Calvin Kria, Tirta Kencan, nomor 57 RT 005 RW 003 Marga Mulia, Bekasi Utara 17142 dengan nama Everhard Ludwig Kansil. Tempat tanggal lahir Jakarta 15 April 1981. Pekerjaan karyawan swasta. Tempat tinggal Jalan Ganggeng 12 nomor 89 RT 012 RW 007 Jakarta Utara Tanjung Priuk. Anak laki-laki dari Ayah Engerhard T. Kansil, Ibu Fonike Mengampang. Tempat tinggal Jalan Ganggeng 12 nomor 89 RT 012 RW 007 Jakarta Utara Tanjung Priuk. Pengumuman pernikahan ini akan dibacakan 2 kali. Pertama tanggal 30 Mei 2021, yang kedua Minggu tanggal 6 Juni 2021. Barang siapa keberatan atas pengumuman pernikahan ini dapat menyampaikan kepada BPMJ Gemis Jemaat Elim. Terima kasih. BPMJ Gemis Jemaat Elim Ketua Pendeta AJ Antoni Mangadil STH, Sekretaris Penatua Bapak Engerhard T. Kansil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ibu Bapak jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kembali jemaat diundang berdiri. Kita mengangkat pujian KJ 58. Surga
jemaat Tuhan, kita akan meneruskan kehidupan kita bersama berkat firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.